Oke, kembali kita bahas lagi nih ya. Kemarin sampai nomor 25 ya guys ya. Kita lanjut lagi ke nomor 26 sampai 40. Ya, kita bahasnya soal lagi aja. Oke, perhatikan susunan dua katrol berikut ini. Nah, ini gaya kuasanya berapa gitu ya. Kalau W-nya 60, berarti kamu harus cari keuntungan mekanis. Gimana cara nyarinya? Nah, ini dia nih. Talinya ini ada dua guys. Yang narik ya, yang narik ke atas. Kita mau narik bebannya ke atas, sementara ini ke bawah, tidak di. Jadi keuntungan mekanisnya dua. Maka nyari kuasa sama dengan beban dibagi 30 bagi 2. Salah. 60 bagi 2. 3. Itu doang guys. Gampang banget ya. Tadi saudara-saudara. Gampang ya. Dia dapat W-nya 600. Panjangnya 3, tingginya 1. Sementara untuk nyari keuntungan mekanis adalah jarak bagi tinggi. Iya, 3 bagi 1 ya. 3. Nyari F-nya sama kayak tadi, W bagi KM. Berarti 600. Hasilnya 200 Newton. Jadi cuma 200 Newton dia dorong di kotak ya. Entah kotak isinya apa, kotak ajaib. Kayak gitu ya guys ya. 28. Nah ini dia. Tinggi tembok adalah 3 meter. Untuk mekanis bidang miring tersebut berarti kamu harus cari panjang papan dengan pakai si Picasso. Ada 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 9 tambah 16, 25. Jangan lupa diakar. 25 sama dengan 5. Oke, keuntungan mekanis adalah 5 per 3 S per H ya guys. Kayak tadi di atas S per H 5 per 3 atau sekitar 1,6. Ya, 1,6666. Gitu ya, gampang mbak. Segampang itu guys. Oke, alat yang merupakan aplikasi dari bidang miring. Ini tuas, sama, ini tidak tahu. Jawabannya adalah yang nomor 2. Ya, nomor 2 itu menggunakan bidang miring. Namanya baut. Oh. Nomor 30. Kanan yang diberikan ke permukaan lantai adalah, kita harus tahu luasnya ya guys ya. 20 kali 50 berarti sama dengan 20 cm kali 50 cm sama dengan 1000 cm kuadrat ya. Atau dijadikan meter persegi itu 1000 per 10 tip. Coret, 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 coret. 1/10 ya guys ya. 10. Oke, kamu harus cari W-nya dulu. F sama dengan W, M kali G, berarti 2 kali 10, 20 Newton. Ya, udah tinggal cari P sama dengan F per A, 20 dibagi 1/10 dengan 20 kali 10 per 1. 200 PA atau Pascal. Sederhana, ya sederhana banget, banget. Empat benda masanya sama. Benda yang memberikan tekanan terkecil. Kalau tekanan kecil itu, ya kalau tekanan kecil itu, kalau A-nya besar. Kalau luas banget, ya berarti tekanannya besar. Sama kayak orang yang stres, kenapa? Karena ininya kecil nih, luasnya kecil. Berpikir luas dan juga memiliki hati yang luas. Itu kan? Jadi yang mana yang lebih besar, yang tekanan lebih kecil, S. Kenapa? Karena dia lebih luas. Itu aja, sesederhana itu. 32. Seorang ada hiu martil yang ini ya guys. Hiu yang ini penyelam ikan kerapu. Tekanan hidrostatis yang terbesar. Kalau tekanan hidrostatis itu ketika kedalamannya paling dalam. Artinya hitungnya dari atas ke bawah.
Bukan dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah namanya ketinggian. Kalau dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas kedalaman. Nah, semakin dalam, semakin besar. Berarti dari ikan kerapu, penyelam, penyu, hiu martin. Gitu. Mudah sekali, saudara-saudara. Gitu. Tiga-tiga. Tiga-tiga, guys. Sebuah waduk kedalaman 20, masa jenis air adalah 10, tekanan statis di dasar waduk. Oke, caranya mudah sekali guys, tinggal pakai RoGH. 20, 10, 1000 kali 10. 200.000 ya guys, 200.000. Ya, jadi kini Pascal tinggal bagi 1000 hasilnya 2. Nah, gitu ya guys ya. Gampang. Gampang banget. Oke, ini tinggi zat X-nya 10. Tinggi zat airnya nggak tahu ya, cuma dikasih tahu yang kosongnya 2. Artinya, tinggi si air itu 10 kurang 2, 8 cm. Masa jenis zat X berarti gimana caranya pakai rho air kali H air sama dengan rho X kali H X. 1000 kali 8 sama dengan 10 kali. Salah. Rho X kali 10. Coret aja 01. 800 sama dengan rho X. 800 gram per kilogram per meter kubik. Oh, bunyi hukum Pascal, tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah. Ini textbook sekali ya, ada di buku guys. Kalau nggak percaya silakan baca tentang hukum Pascal. Ini jawabannya deh. Alat yang merupakan aplikasi dari hukum Pascal apa? Nomor satu dan nomor satu doang. Ya, ada nih, nomor satu dan nomor tiga bukan. Nomor tiga ini Archimedes. Kayaknya nomor empat salah gambar nih. Harusnya satu dan empat ya. Ada satu udah pasti benar. Pompa hidrolik. Nomor dua bukan. Nomor tiga Archimedes. Jadi satu dan harusnya empat. Cuma kayaknya nggak tahu itu nomor apa ya. Nggak tahu ya guys. Jadi pompa hidrolik, dongkrak hidrolik. Oh, nomor empat itu harusnya ini. Apa namanya? Apa namanya? Pipa yang buat cuci steam naikin mobil itu loh. Yang naikin mobil cuci steam kan ada tuh. Ada kayak pipa gitu gede. Nah, itu harusnya kayak gitu ya. Mungkin ya, kita nggak tahu. Tapi harusnya itu. Yang di versi billingnya pakai gambar itu soalnya. Sebuah pompa hidrolik menahan beban sebesar 250 Newton pada piston besar dan kecilnya 50. Luas penampangnya ya udah berarti A besar anggapnya A2 banding A1 sama dengan yang besar Newton bagi dengan 50. 5 banding. Archimedes mencelupkan mahkota emas raja bermassa 0,5 sepenuhnya ke dalam air jika volume tumpah 50 ini sama dengan volume yang tercelup ya guys. Massa jenisnya segini dan G-nya segini. Sementara FA sama dengan rho air kali G kali V tercelup. Oke, rho airnya kamu dapat 1000, G-nya 10, 50 cm kubik. Artinya kalau dijadiin meter kubik itu dibagi sejuta. Coret 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 per 10. 5 ya guys ya. 5 per 10, 0,5. Jadi V tercelupnya jangan lupa diubah ke meter kubik. Sederhana itu. 39. Intinya adalah
Ini yang paling atas itu row-nya paling kecil. Sementara ini adalah router besar. Gitu. Berarti row A lebih kecil dari row C, lebih kecil dari row E. Gitu ya. Makin ke bawah dia semakin besar. The last number in PG. Cara sederhananya adalah 76 cmHg. Nggak usah gini deh. Gini deh. 76 dikurang 52 cmHg dikali 100 meter per 1 cmHg. Gitu. Hasilnya adalah 24 ya kali 100 per 1. 2400 meter. Makin tinggi tekanannya semakin kecil. Selesai kan? Oke, pembahasan selesai untuk 40 soal untuk kelas 8 tahun lalu. Thank you. Silakan belajar, persiapkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar. Kalau ada WA, silakan tanya WA. Oke, semangat semuanya. Dadah. Sampai jumpa di lain kesempatan.